Wandami Bante, mohon izin bertanya. Silakan ya. Mengenai kama tanha, jadi tentang kesenangan dan penderitaan itu, kalau orang berbuat baik itu rasanya sulit, tapi berbuat jahat gampang, Bante. Sepertinya tidak seimbang kok, bisa seperti itu. Apakah benar, Bante? Terima kasih, Bante. Ya, kebanyakan begitu, kebanyakan, tapi tidak semuanya sih, tidak semuanya. Karena tergantung pada kebijaksanaan masing-masing, tergantung pada latihan batin masing-masing. Ketika seseorang terlatih di dalam hal-hal yang buruk, hanya untuk mengejar kesenangan indrawi, dan itu adalah terlatih karena dalam pengembaraan kehidupan alam bumi balahir yang tidak bisa dihitung lagi, seseorang atau makhluk terlatih untuk mencari kesenangan indrawi, maka itu yang paling mudah. Memang itu yang paling mudah. Karena sudah terlatih di sana. Tetapi kemudian bagi mereka yang sudah terlatih juga dalam hal-hal yang baik, terlatih dalam indriya sangwara, terlatih dalam mindfulness, itu tentu ya tidak mudah juga untuk melakukan kejahatan. Pasti ada sesuatu yang mengganjal ketika dia melakukan kejahatan. Maka seperti yang tadi saya sampaikan, kalau seseorang itu katakan terlatih di dalam salah satunya misalnya adalah perbuatan yang didasari oleh loba, oleh keserakahan, hanya lama-lama menjadi asangkarikang. Lama-lama menjadi spontan, apa yang dilakukan menjadi spontan, akan terlatih di sana, akan terus terseret di sana. Sedangkan di dalam yaitu bentuk batin yang tidak baik kan isinya juga hal-hal yang tidak baik. Jadi cetasika atau bentukan-bentukan batiniah itu juga adalah yang tidak baik, yaitu tentang itu ketidaktahuan, kemudian tidak punya rasa malu untuk melakukan kejahatan, kemudian tidak ada rasa takut bahwa kejahatan ini bisa membawa kepada penderitaan. Nah, itu adalah beberapa hal yang akan muncul ketika seseorang itu batinnya dikuasai oleh pikiran-pikiran yang buruk. Dan ketika itu dilakukan lagi dan lagi, dan apalagi memang dalam proses tumbuh lahir yang sudah begitu banyak ini, seseorang diarahkan ke sana, itulah rasanya itu lebih mudah ketimbang melakukan kebaikan. Tapi tentu itu tidak menjadi ukurannya mutlak. Karena apa? Ya ketika orang betul-betul mengembangkan batinnya, mengembangkan katakan kondisi batin yang baik, atau kita bisa mengatakan istilah subhanasita kalau dalam abhidhamma gitu kan, ya tentu juga lama-kelamaan menjadi asangkarika, menjadi spontan juga. Ya jadi seperti misalnya salah satunya kan misalnya kamawacara, yang subhanacita itu adalah kan somanasa sagatang nyana sambayutang asangkarikang. Bahkan seseorang bisa juga melakukan kebajikan dengan rasa bahagia, kemudian disertai oleh kebijaksanaan dan asangkarikang, spontan juga. Dan orang menjadi terampil di dalam kebajikan, bukan terampil di dalam kejahatan. Kalau kemudian dia mengembangkan hal-hal yang baik. Kalau hal yang tidak baik, seseorang memiliki yaitu ahirika anutapa, tidak punya rasa malu berbuat jahat, dan juga tidak punya rasa takut bahwa ini akan membawa kepada penderitaan. Dan itu menjadi spontan juga. Tapi ketika orang itu mengembangkan batinnya, mengembangkan pikiran-pikiran yang baik, yang muncul juga adalah hiri dan juga otapa. Ya, jadi alih-alih adalah ahirika atau anutapa, nah di sini yang muncul adalah hiri dan otapa. Dia akan malu untuk melakukan kejahatan. Dan dia pun juga akan punya restraint, punya pengendalian diri, ada rasa takut, tahu bahwa ini nanti membawa kepada penderitaan ketika kejahatan dilakukan. Dan itu menjadi skill juga, menjadi asangkarikang, menjadi spontan juga. Maka tergantung apa yang dilatih, itu yang akan membawa seseorang untuk terseret kemana, apakah ke hal yang baik atau yang buruk. Nah, rasanya memang yang buruk itu kebanyakan
manusia itu atau makhluk itu melakukan. Karena apa? Memang sudah dalam kehidupan yang lampau memang demikian, sudah dilatih ke sana. Makanya kalau kita sekarang mengenal Dhamma, mengetahui Dhamma, kita sudah mulai mempraktikkan Dhamma, kita itu orang-orang beruntung. Karena kemudian kita mulai paham ada pengendali, ada yang ajaran yang membawa kita itu untuk tidak mengikuti arus duniawi, arus kesenangan indrawi, tetapi ada ajaran yang mengajak kita untuk menjadi pati sotagami yang pergi melawan arus. Nah, kebanyakan manusia kan memang mengikuti arus, tetapi ya hanya sedikit yang memang adalah pati sotagami yang pergi melawan arus. Makanya kan di dalam khutbah itu, dalam Tilakkhana Sutta yang kemudian menjadi syair Tilakkhana Digata itu, kan dikatakan bahwa kebanyakan manusia itu berada di pantai sini, sedangkan hanya sedikit yang bisa pergi ke pantai seberang. Ya memang kebanyakan manusia berada di pantai sini karena apa? Selalu mengikuti arus, tidak mau melawan arus. Nah, itulah memang demikian, tetapi ya tidak semuanya akan demikian. Tergantung mana yang dilatih. Kalau kita mau melatih yang baik, ya itu juga nanti menjadi keterampilan. Berbuat jahat menjadi sulit. Tapi kalau kita melatih yang buruk-buruk, berbuat buruk itu menjadi paling gampang. Berbuat yang baik itu sesuatu yang paling sulit. Ya, tergantung dari mana yang kita latih. Ya, demikian ya, Awuso. Ya, Bante, dapat dimengerti. Ya. Apakah masalah itu bisa dipersepsikan bahwa kita ini hidup akan berakhir, artinya setelah mencapai arahat misalnya kan akan berakhir di sana dan kekal selamanya, ya Bante ya. Jadi kalau kita sudah merealisasi nibbana itu kekal. Tapi sebelum kita merealisasikan ada awalnya kemunculan kita, makanya ada akhir merealisasi nibbana. Jadi karena nibbana itu kekal, maka kebaikan itu jauh lebih sulit dilakukan daripada melakukan kejahatan atau menuruti tanha. Apakah seperti itu? Karena nanti kan kesulitan itu untuk berbuat baik itu kan imbalannya kekal nanti Bante setelah mencapai arhat. Karena kekal itu maka perjuangannya harus berat dibandingkan kalau kita berbuat yang tidak baik. Iya, gini. Karena kita sebagai manusia ini kan ada awalnya, walaupun awal itu tidak diketahui kapan gitu. Tapi akhirnya kekal. Makanya berbuat baik itu jauh lebih sulit dari berbuat jahat. Mungkin apakah begitu, Bante? Iya, kita harus betul-betul hati-hati dan super hati-hati ketika berbicara kekekalan. Kenapa? Bahkan ketika berbicara tentang nibbana itu kekal itu harus super hati-hati. Karena apa? Persepsi kita tentang kekekalan itu selalu berasosiasi dengan self-notion. Bahwa ada sesuatu yang kekal. Ada entitas yang kekal. Dan itu berbahaya. Itu tidak demikian. Karena definisi nibbana itu hanya sekadar apa? Sekadar hilangnya tanha, lenyapnya tanha. Sekadar hancurnya lobha dosa moha. Sekadar hancurnya kilesa. Tapi ketika kita itu berpikir tentang kekekalan, itu sesuatu yang masih berkondisi. Karena kita itu berpikir kekekalan dari sisi mana? Dari sisi pancakanda. Dari sisi 5 gugusan. Kalaupun seandainya kita itu berbicara tentang kosong, itu masih dalam konteks kosong dalam arti sesuatu yang berkondisi. Dan itu juga berbahaya ketika berbicara itu sebagai definisi nibbana. Sebagai sesuatu yang kekal, tapi dalam pemikiran kita itu adalah sesuatu yang masih dalam konteks kondisi, dalam konteks persepsi. Dan itu tidak demikian. Yang jelas adalah bahwa nibbana itu adalah lenyapnya kotoran batin. Dan itu tidak dikatakan sebagai sebuah
sebagai makhluk, sebagai alam, sebagai kehidupan, sebagai yang kosong blong, hitam gelap, atau apapun, tidak terdefinisikan dengan apa yang kita pikirkan berkenaan dengan 5 gugusan. Dan tidak demikian. Nah, sehingga itu tetap kalau kita bicara tentang kekekalan itu hati-hati. Dan juga perlu diingat bahwasanya ada jalan Mulia Bun 8, tetapi tidak ada individu yang kemudian menapaki jalan. Dan bahkan Nibbana itu sendiri bukan sebagai katakan hasil dari kita banyak melakukan kebajikan nanti akan mendapatkan Nibbana. Nibbana itu adalah sesuatu yang katakan asangkata, yang tidak berkondisi lagi, bukan sesuatu yang berkondisi yang di luar apa yang kita pikirkan sekarang, walaupun kita masih menggunakan bahasa. Nah, sehingga karena kalau kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan, kebajikan kita lakukan ini nantinya adalah yang membawa kita mencapai Nibbana, masih ada sebab akibat. Ini adalah sebab, Nibbana adalah akibatnya, itu nanti akan, ya maaf saja, akan terperangkap pada pemahaman. Bahkan Sang Buddha ini sebenarnya masih hidup. Ini ada pandangan demikian pada zaman dahulu, sekte Buddhis lain yang mengatakan demikian, bahwa Buddha itu belum mati, Buddha itu hidup. Bagaimana Sang Buddha itu sudah meninggal? Sang Buddha itu melakukan kebajikan yang sebegitu besar, nggak mungkin meninggal umur 80 tahun. Orang-orang yang melakukan kebajikan kecil saja, itu bisa berumur panjang kali lebar, bisa terakhir di alam Brahma, tidak terhitung. Dan orang-orang yang katakan melakukan kebajikan yang tidak seperti Buddha, itu masih bisa berumur panjang. Sang Buddha kebajikannya bahkan tidak bisa, kalau air samudra itu masih bisa dihitung, bahkan kebajikan Sang Buddha tidak bisa dihitung. Maksudnya kebajikan ketika sebagai seorang bodhisattva tidak bisa dihitung. Bagaimana mungkin dia masih meninggal di umur 80 tahun? Tidak mungkin. Nah, kenapa? Terperangkap kepada sebab akibat, bahwa Nibbana itu adalah akibat dari kebajikan-kebajikan yang ada. Nah, itu tidak demikian. Sang Buddha tidak demikian. Nah, sehingga kalau saya hati-hatilah dengan kata karena nanti akan mendapatkan kekekalan di sana entah di mana, yang itu adalah pikiran kita yang masih terkonsepsi dengan sangkata, dengan yang berkondisi, maka sulit untuk melakukan kebajikan. Tidak demikian. Karena kalau kita bicaranya sekedar kebajikan, ya sebenarnya kita sudah banyak juga melakukan kebajikan. Sudah banyak sekali. Makanya kita terkadang terlahir di alam surga, terkadang terlahir di alam Brahma. Itu sudah sering kali. Seseorang mengejar ini dan itu, pokoknya mencapai jana nanti bisa terlahir di alam Brahma. Padahal kita pun juga kalau kita yakin dengan ajaran Buddha, kita sudah sangat sering mencapai jana terlahir di alam Brahma, bahkan sudah sangat sering. Tapi juga sangat sering pula terlahir di alam neraka juga. Sudah tidak terhitung. Nah, sehingga tujuannya bukan sekedar adalah melakukan kebajikan atau melakukan punya kebajikan yang membawa kepada kelahiran, tapi justru adalah mengembangkan kebijaksanaan. Mengembangkan kebijaksanaan untuk pelenyapan kotoran batin. Dan definisi dari pembebasan adalah lenyapnya kotoran batin. Tetapi tidak dikatakan sebagai kekal atau tidak kekal. Karena hati-hati sekali ketika mengatakan kekekalan, itu nanti persepsinya adalah ada sesuatu yang stabil, yang ada sepanjang masa, dan itu juga berbahaya. Sang Buddha mengatakan bahwasanya Nibbana itu adalah yaitu ajatang, abutang, akatang, asangkatang. Ajatang tidak dilahirkan,
Itu dengan kata lain adalah bukan sesuatu yang dilahirkan. Sementara kita semua sekarang ini adalah bagian dari yang dilahirkan. Kemudian abutang itu adalah sementara kita makhluk-makhluk ini adalah sesuatu yang eksis, punya eksistensi, buta itu eksistensi. Sementara nibbana itu adalah bukan sesuatu yang seperti ini, ada eksistensi seperti ini. Kemudian akatang, sementara kita manusia, makhluk-makhluk dan yang ada di dalam alam semesta ini adalah akatang, sesuatu yang tercipta dari berbagai macam kondisi. Nibbana itu bukan demikian, di luar itu. Kemudian asangkatang, sementara alam kehidupan ini adalah sangkata yang berkondisi, nibbana itu bukan sesuatu yang berkondisi. Tidak ada kondisi-kondisi yang memunculkan. Bukan sesuatu yang berkondisi. Dan sementara, dan juga seringkali disebut amata atau amerta, yang sudah diterjemahkan sebagai kekekalan. Itu nibbana. Padahal hanya untuk mengacu kepada sementara manusia dan alam semesta ini selalu mengalami, yaitu mata kematian, nibbana itu sudah bebas dari kematian. Nah, justru persepsi kekekalan itu kan muncul karena apa? Karena kita tuh masih di dalam konteks berkondisi. Kita masih dalam konteks bahwa kita itu mengalami kelahiran dan usia tua. Kemudian muncul ada persepsi ada sesuatu yang kekal. Ada sesuatu yang nica, kekal. Nah, itu yang berbahaya, karena kalau tidak hati-hati akan terperangkap kepada pandangan bahwa ada sesuatu yang kekal, sesuatu yang nica. Dan itu membosankan sekali kalau ada sesuatu yang nica, yang kekal. Wah, misalnya kita masih punya pikiran, masih punya batin, kemudian kita kekal di sana, aduh, itu bosan sekali rasanya pasti. Menderita malahan. Tetapi yang jelas adalah lenyapnya kotoran batin. Dan tentunya untuk mencapai padamnya kotoran batin, yaitu harus ada usaha. Usaha untuk memadamkan kotoran batin. Dan itu tidak sekadar kebajikan. Hanya kebajikan saja itu hanya membawa kepada alam Brahma, surga dan Brahma. Sementara di sini lebih sulit. Kalau hanya kebajikan masih mudah. Tapi lebih sulitnya adalah melenyapkan kotoran batin itu sendiri. Yang membawa kepada berbagai macam kelahiran. Nah, itu yang paling sulit sebenarnya. Nah, yang paling sulit. Mengenai ada awal dari kehidupan manusia pun juga hati-hati. Sang Buddha tidak pernah mendeklarasikan. Itu kan hanya asumsi kita saja. Pasti ada awal. Karena kalau ada awal nanti juga ditanyakan juga siapa yang menciptakan. Berarti ada pencipta, berarti ada sang pencipta. Kalau ada sang pencipta dengan hal tersebut, nggak ada bedanya dari keyakinan lain. Maka Sang Buddha pun tidak pernah menyampaikan, karena Sang Buddha tidak kemudian beliau melihat bahwa itu percuma untuk mencari awal, itu percuma. Percumanya adalah apa? Tidak membawa kepada pembebasan. Dan kita berasumsi berarti pasti ada awal. Nah, itu asumsi kita. Dan Sang Buddha tidak menyampaikan demikian. Yang jelas adalah yang penting sekarang, ini loh ada penyebab mengapa kita menderita, ini yang harus dilenyapkan. Kalau ini dilenyapkan, maka penderitaan itu lenyap. Apakah nanti ketika ini lenyap, kemudian bagaimana, itu urusan nanti. Asumsi kita adalah kekal, itu asumsi kita. Padahal asumsi kita itu adalah asumsi yang masih sifatnya berkondisi, asumsi yang masih dipikirkan berkenaan dengan pancakanda, 5 gugusan. Sedangkan nibbana adalah asangkata yang tidak berkondisi, yang sudah bukan katakan pancakanda. Nah, begitu ya, tambahan saja. Ya, berarti dimengerti. Memang nibbana adalah asangkatang ya, yang bukan kondisi. Kondisinya ya tak berkondisi gitu. Jadi merealisasi nibbana itu kan padam, sirna lah begitu, gampangnya sirna. Tapi ada yang bilang nibbana itu adalah kebahagiaan yang hakiki, yaitu saya tanda tanya, namanya sirna kok ada kebahagiaan lagi gitu.
Nah, kalau kita kalau jadi yang ya kalau namanya kebahagiaan di sini itu bukan kebahagiaan yang seperti manusia orang pada umumnya itu memikirkan. Karena ukuran dari makhluk-makhluk ini kan selalu bahagia itu adalah dari mana? Dari perasaan, ya kan? Pernah dikatakan kalau memang tidak ada vedana, tidak ada pengenyaman, tidak ada perasaan, mengapa nibbana itu dikatakan sebagai paramangsukang, kebahagiaan tertinggi? Nah, kemudian dijawab oleh Banti Sariputa, siswa Sang Buddha. Justru karena lenyapnya perasaan itulah maka itu kebahagiaan tertinggi. Karena selama itu korelasinya dengan pancakanda lima gugusan yang salah satunya adalah perasaan, itu sifatnya masih masih apa? Masih ya munculnya dan itu masih bagian dari duka penderitaan. Maka para mangsuka di sini hanya sebagai istilah saja karena apa lenyapnya perasaan itu sendiri. Ya, kalau bilang kebaikan hakiki itu nggak tahu hakikinya dari mana. Itu kadang-kadang orang itu selalu apa menambahkan sendiri, menambahkan menurut persepsinya sendiri. Tidak tidak melihat dari ajaran Buddha yang kita kan meyakininya kita belajarnya dari Tipitaka atau kita juga belajar dari para sesepuh kita dalam dalam kitab Bulasan. Tapi kemudian diasumsikan sendiri, ditambah-tambah sendiri ada kebahagiaan hakiki gitu kan. Nggak tahu itu dari mana ceritanya. Begitu ya, Buzo ya. Mungkin ada yang ya lain. berarti satu lagi berarti ya. Ya, Ya baik. kita ngerti berarti itu cuman istilah. Tapi hati-hati dengan istilah ya. Kadang-kadang Ya itu berarti. salah hati nanti. Makanya ini kita bertanya berarti. Kalau sudah merealisasi nibbana kan udah selesai urusan gitu berarti. Kita mengalami penderitaan padahal yang namanya atta itu tidak ada. Jadi tapi kita bisa mengalami penderitaan. Jangan-jangan walaupun tidak ada atta, jangan-jangan setelah kita merealisasi nibbana, jangan-jangan terlahir kembali merasakan penderitaan lagi gitu Bante. Jadi Begini. yang sudah merealisasi nibbana tidak akan kembali ya Bante ya. Jadi begini. Justru kenapa seseorang langsung terperosok ke dalam penderitaan? Ya karena masih ada persepsi ada atta. Karena ada persepsi adanya atta, maka ada penderitaan. Aku menderita. Nah itu, jadi ada persepsi atta sehingga ada pemikiran, gagasan, ide bahwa aku menderita. Tetapi mereka yang sudah betul-betul persepsi, kecenderungan, batin, berkenaan dengan atta itu sudah lenyap, itu hanya sekedar fenomena. Perasaan hanya sekedar perasaan. Tetapi kemudian tidak kemudian mempersepsikan bahwasanya aku menderita, diri menderita. Tidak demikian. Dan selama seseorang itu belum parinibbana, seorang arahanta, seorang Buddha yang belum parinibbana, ada perasaan atau pengenyaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, yang tidak nyaman. Tetapi tidak kemudian dipersepsikan sebagai aku menderita, yang kemudian memunculkan kotoran batin, memunculkan patiga, ketidaksukaan, memunculkan kebencian, tidak akan memunculkan demikian. Itu hanya sekadar perasaan. Dan tentu ketika pancakanda itu lenyap karena parinibbana, ya bahkan perasaan katakan yang tidak menyenangkan berkenaan dengan perasaannya tidak ada. Wong sudah pancakanda sudah tidak ada. Begitu ya. Ya Bante. Jadi beda. Jadi persepsi itu. Sekarang kenapa kita terus mengeluh, komplain itu sebenarnya ada persepsi, ada aku. Ada self notion, ada kecenderungan bahwa ada aku, ada persepsi, ada aku, gagasan, ada aku, ada diri, ada entitas. Maka muncul apa? Ketidaksukaan, muncul kebencian, mengeluh, tidak suka. Kemudian ketika ada yang menyenangkan, karena ada persepsi, ada aku, ada diri, ada entitas,
Maka kemudian memunculkan keserakahan, memunculkan berbagai macam keinginan tanha untuk terus mempertahankan. Nah, itu karena apa? Karena ada persepsi bahwa ada aku. Tapi kalau seorang arahanta sudah lenyap, sudah tidak ada. Sehingga kalaupun ada perubahan berkenaan dengan perasaan, sudah tidak mempersepsikan adanya aku, sudah lenyap. Maka tidak menderita. Fenomena batin dan jasmani terutama adalah ketidakkekalannya masih ada. Tetapi tidak ada penderitaan, tidak ada kotoran batin, tidak ada persepsi adanya aku. Dan ketika kemudian parinibbana, ya lima gugusan tidak ada. Bagaimana kemudian setelah panibbana masih mengalami penderitaan? Ya tidak. Bahkan ketika hidup pun secara batinnya sudah tidak mengalami penderitaan. Karena kotoran batin sudah tidak ada. Persepsi aku pun juga tidak ada. Itu yang membedakan. Ya Bante, dimengerti. Jadi saya mohon penjelasan sedikit lagi. Jadi kalau sudah merealisasi nibbana, pasti tidak akan kembali ya Bante ya. Yang lain aja. Kembali gitu, kemana? Ya, artinya kan ini banyak makhluk yang hidup. Kalau ya tidak, sudah sudah tidak ada kelahiran lagi. Nati dani puna bau. Jadi terutama ketika sudah arahanta ya, karena yang mengalami nibbana tidak hanya arahat, bahkan seorang sotapanna pun juga sudah mulai mengalami nibbana. Walaupun kotoran batin masih ada. Ketika momen magga dan pala itu juga ada pengalaman nibbana. Tapi kotoran batin masih ada. Nah, khusus untuk arahanta ketika meninggal dunia ya natidani puna bawo, sudah tidak dilahirkan lagi. Mau kembali kemana? Sudah terbebas dari 36 alam kehidupan, 31 alam kehidupan. Karena kan apa? 31 alam kehidupan kan sangkata. Nah, ini sudah asangkata. Ya Bante, berarti kalau nanti semuanya kemudian Awusu akan mengatakan berarti kekal dong. Itu persepsi Awusu. Karena persepsi kekal dan tidak kekal adalah sangkata. Ya udah ngerti Bante. Nanti kalau semua makhluk merealisasi nibbana, semua kan makhluk nggak akan habis berarti ada yang lahir lagi gitu. Itu kan pikiran Awusu kan yang terus mengande-ande yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan apakah percaya dengan itu dan tidak, kotoran batin akan lenyap. Tidak. Itu seperti apa? Spekulasi. Seperti yang 10 pertanyaan yang diberikan oleh banyak pertapa Brahmana kepada Sang Buddha, kemudian harapannya adalah Sang Buddha mengatakan oh iya atau tidak. Sang Buddha tidak akan menjelaskan. Kenapa? Karena tidak membawa kepada pembebasan. Dikatakan iya juga tidak membawa kepada pembebasan. Dikatakan tidak membawa kepada pembebasan. Seperti Awusu tadi. Oh berarti kalau misalnya semua mencapai nibbana berarti semua hilang dong. Misalnya begitu. Berarti ada yang dilahirkan lagi dong. Terus kalau mengatakan oh iya kotoran batin lenyap tidak. Kalau dikata oh tidak kotoran batin lenyap tidak kan. Itu kan spekulasi sebenarnya. Yang itu kalau kita terus berkecamuk dalam spekulasi, yaitu akan menghabiskan waktu. Akan menghabiskan waktu kita sebagai manusia yang memang belajar dhamma yang tujuannya satu adalah untuk pembebasan. Maka alih-alih berpikir-pikir yang sifatnya spekulasi, nah Sang Buddha kemudian mengajarkan kita, sudahlah kita fokus kepada yaitu 4 kebenaran mulia, yang itu dibawa ke dalam batin kita masing-masing, kita pahami untuk pembebasan. Itu yang paling penting. Spekulasi itu sudah sering diungkapkan oleh umat Buddha kita, tidak hanya Awusu saja. Banyak yang begitu, yang bertanya begitu. Karena dijawab pun juga, dijawab mungkin iya juga pertama spekulasi dan tidak membawa kepada pembebasan. Dijawab tidak juga sama spekulasi dan tidak membawa kepada pembebasan. Akhirnya apa? Percuma. Ya Bante, dimengerti Bante, ya, gitu ya. Bante. Ya, gitu. Ya itu memang karena spekulasi itulah maka muncullah keyakinan bahwa ada Sang Pencipta. Pasti ada penciptanya gitu kan. Itu muncul dari spekulasi. Memang siapa yang pernah melihat juga kan. Ya, begitu ya.
Ya, karena waktunya juga sudah tepat 10.30. Nanti kita bisa lanjutkan lagi jam 1:30. Kita lanjutkan lagi. Kebetulan di Dhamma di Parama juga 10.30 sudah mulai ke dapur, maksudnya mulai ke tempat para biku sambil makan. Ya baik, terima kasih. Semoga kita semua memahami Dhamma dengan baik. Semoga kita semua maju dalam Dhamma. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.